Karena MBG melanggar HAM dalam konteks mengancam keselamatan nyawa manusia. Lebih dari 6.000 itu bukan hanya angka, tapi adalah anak-anak. Mereka adalah manusia. Kalau Presiden Prabowo adalah sosok rentetan intimidasi dan teror terhadap aktivis dan influencer dinilai sebagai ancaman serius terhadap demokrasi. Terakhir teror dialami Ketua BEM UGM setelah melakukan kritik program MBG. Teror-teror itu merupakan bukti negara gagal melindungi warganya. Jadi pertama-tama saya mahasiswa UNER, mahasiswa politik menyampaikan solidaritas dan dukungan kepada Mas Tio Ardianto selaku Ketua BEM UGM yang akhir-akhir ini kan sedang mengkritik pemerintah gitu, Mas Polungan terkait MBG gitu. Nah, terkait teror tentu kami sangat kecewa, kami sangat melawan, sangat menolak semua tindakan teror terhadap upaya-upaya kita anak bangsa untuk mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena mengkritik itu adalah hak konstitusi, dijamin sama undang-undang, maka segala hal untuk meneror dan membungkam seseorang itu tidak diperbolehkan dan melanggar amanat konstitusi kita. Maka yang pasti kita selalu mendukung dan bersolidaritas ke Mas Tio supaya nggak hanya selalu diam, supaya terus mengkritik agar tujuannya untuk mencari kesalahan, mencari sekiranya yang kurang dalam implementasi program kerja dari pemerintah yang ada sekarang ini. Dari pernyataan dari aktivis dari UGM itu, dari BEM UGM itu sebetulnya sebuah kritik sebagai kontrol terhadap kebijakan pemerintah dalam menyikapi program-program dari Presiden yang saat ini menurut aktivis itu dianggap bahwa kurang sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Teror maupun intimidasi bisa dikategorikan sebagai ancaman serius terhadap hak konstitusional warga negara. Maka Presiden Prabowo tidak boleh tinggal diam menyikapi insiden ini. Kita udah hidup di zaman digital, semua mata itu sudah bisa melihat, semua suara sudah bisa menyuarakan pendapatnya masing-masing. Dan teror apapun yang dilakukan sama seseorang itu, menurut saya nggak akan berguna. Karena satu orang dibungkam, saya yakin pasti 10 orang akan bersuara. 10 orang bersuara, saya yakin 1000 orang lainnya akan bersuara. Karena kita hidup di zaman di mana kita semua bisa bersuara gitu. Kalau zaman dulu mungkin Mas, satu orang dibungkam gitu mungkin bisa atau zaman dulu kan sempat ada dihilangkan katanya, dihilangkan atau dibungkam dan sebagainya. Nah itu menciptakan histeria massa, menciptakan teror yang membuat orang itu diam gitu. Nah sekarang kita hidup di zaman kita bisa bersolidaritas, kita bisa berhubungan dengan satu kota dengan lain yang sangat cepat, dan kita benar-benar bisa saling melindungi, saling berusaha untuk akhirnya saling backup dan sebagainya. Jadi apalagi kita hidup di era di mana ada banyak tahanan politik, Mas Pulung, dan kita mahasiswa sekarang tuh masih selalu bersolidaritas gitu. Jadi saya yakin teror di zaman sekarang udah nggak ada gunanya. Artinya gini loh, ketika ada aktivis yang diteror itu artinya bahwa apa yang disampaikan aktivis itu dirasa oleh pemerintah menjadi sebuah momok atau menjadi sebuah ketakutan. Jadi ketika bentuk teror itu sebetulnya bentuk langkah perlawanan ataupun tindakan dari pihak peneror, itu sebetulnya itu perlawanan awal. Jadi teror itu bagian dari untuk memoderasi atau meminimalkan ruang gerak dari fungsi kontrol sebagai mahasiswa. Fenomena teror yang menimpa para aktivis dan influencer bukanlah kebetulan, melainkan cerminan dari pola intimidasi sistematis yang pernah menghitamkan sejarah demokrasi. Eskalasi ancaman ini mengingatkan pada peristiwa-peristiwa teror yang menimpa sebuah media massa tempo. Hingga akhirnya ancaman tersebut terbukti memiliki relasi kuat dengan sebuah lembaga tertentu dan tokoh di lingkaran kekuasaan. Ya, ini yang menarik tuh, kemarin ada salah satu media massa diteror sama kepala babi. Ada beberapa influencer yang menyatakan suaranya terkait peristiwa di banjir di Aceh dan di Sumatera itu, dia itu ada yang dilempar bom molotov.
ada yang rumahnya dilempar telur, ada yang dilempar ayam. Ini pasti tindakan-tindakan sebenarnya bisa masuk pidana gitu ya Mas Pulung ya. Tapi kenapa kok akhirnya nggak ada yang ngusut? Dan misal nggak ada yang ngusut, apakah memang korbannya ternyata emang udah dipaksa untuk tidak melaporkan gitu Mas Pulung? Tapi nyatanya ya alhamdulillah pihak-pihak yang diteror ini masih bersuara terus untuk saat ini nih. Nah, intinya adalah selama ini kita dirasa yang meneror itu pemerintah menjawab bahwa itu bukan pemerintah dan sebagainya. Kita juga memang nggak merasa itu pemerintah atau apapun itu. Tapi yang pasti yang meneror adalah orang-orang yang dirugikan dengan isu yang sedang dibahas. Maka itu menjurus ke siapa? Menjurus ke pemerintah atau pendukungnya. Nah, dan apa yang terjadi selama ini, yang diteror itu ternyata nggak diusut dan sebagainya, maka memang kemungkinan besar atau menjurus memang apa yang dilakukan itu memang orang-orang dari pendukung pemerintah. Nah, itu kita sangat-sangat mencekam dan sangat-sangat menolak itu karena pemerintah harus menerima aspirasi dan suara dari kita. Soalnya bukan relevan atau enggak relevan. Ini teror itu kan teror ini kan belum jelas siapa pihak-pihak yang melakukan peneror ini. Tapi ada pihak yang tentunya tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh aktivis itu. Jadi teror ini sebetulnya bagian dari sebuah reaksi atas sebuah pernyataan. Jadi itu merupakan langkah awal. Jadi untuk menemukan peneror itu susah karena itu teror itu awal. Jadi memang orang yang melakukan teror itu tidak akan melihatkan dirinya ataupun dari suruhan siapa. Teror fisik maupun digital yang terjadi belakangan ini dirancang untuk membungkam suara kritis. Kritikan mereka yang konsisten dan tajam terhadap kerja pemerintah. Para aktivis dianggap sebagai gangguan yang harus dihentikan dengan cara-cara di luar hukum. Yang pertama, saya pasti akan menyampaikan ke ruang-ruang publik dan menjelaskan bahwa ada tindakan yang sangat-sangat merusak iklim demokrasi kita, iklim berpendapat yang dijamin sama undang-undang. Maka saya akan menyampaikan ke teman-teman bahwa saya sedang mengalami tindakan seperti ini dan bila perlu saya akan melakukan tindak pidana. Tapi bila memang setelah saya mengkonsolidasi dengan teman-teman apa yang saya lakukan ternyata itu tidak perlu dilaporkan, maka nggak perlu dilaporkan. Tapi mungkin yang pasti saya akan selalu bersolidaritas dengan teman-teman dan saya tidak akan takut Mas Pulung dengan apapun tindakan teror yang dialami nanti. Cuman memang saya yakin lembaga bantuan hukum yang ada sekarang seperti di LBH Surabaya udah sangat-sangat membantu. Tapi memang apabila diperlukan ada lembaga bantuan khusus untuk mahasiswa mungkin bisa dibicarakan nanti karena keefektivitasannya dan bagaimana implementasinya itu perlu dibicarakan lagi Mas Pulung. Tentunya dalam konteks gerakan ketika ada mahasiswa diperlakukan seperti itu tentunya yang baik dari aktivis mahasiswa se-Indonesia ataupun dari lembaga-lembaga yang pro demokrasi harusnya melakukan sebuah konsolidasi. Hal-hal seperti ini harus dikuatkan. Cara teror merupakan alarm bahaya bagi demokrasi. Teror bentuk pengancaman serius terhadap kebebasan berpendapat. Jika negara gagal mengungkap pelaku teror, kekerasan lanjutan berpotensi terjadi jauh lebih fatal. Jadi saya itu pernah membaca artikel dari David Moscrop gitu, tulisannya 2019, judul artikelnya itu adalah Why Public Shaming is a Necessary Part of the Democracy gitu. Dia menjelaskan kenapa kita itu membuat malu pejabat publik atau pemerintah atau kita ngata-ngatain pemerintah itu penting karena di alam demokrasi yang bisa menahan tindakan dan pikiran seorang pemerintah dan pejabat publik untuk melakukan hal yang semena-mena itu adalah rasa malu yang dia rasakan. Dan rasa malu itu bisa terwujud dengan kita membuat dia malu secara publik gitu. Nah makanya kenapa di demokrasi membuat malu secara publik itu penting gitu, ngata-ngatain itu penting gitu. Karena pemerintah yang selama ini kita rasa nggak punya rasa malu, itu memang harus dibuat malu untuk akhirnya dia nggak semena-mena dalam melakukan kebijakan publiknya. Maka pesan untuk teman-teman, jangan pernah berhenti untuk melakukan, mengkritik, menyampaikan aspirasi untuk ke pemerintah. Karena sejatinya di alam demokrasi kita, khususnya di Indonesia, pejabat kita itu nggak ada yang punya rasa malu teman-teman. Dan kita lah mahasiswa yang harus mengupayakan untuk selalu menjaga iklim demokrasi kita menjadi lebih baik
dengan selalu mengkritik dan tidak pernah takut